Halo, selamat pagi teman-teman investor dan trader. Kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini kita akan sedikit melanjutkan mengenai pembahasan RAM dengan judul RAM masih menuju 1K. Ya, mari kita simak ulasannya. Oke, disclaimer informasi dari Ide Investasi, yaitu saya mempunyai posisi pada saham RAM dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Yang saya sajikan adalah data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya beredukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Metodologi investment idea untuk RAM adalah teman-teman sudah mengetahui ini adalah beberapa metode yang saya gunakan untuk menganalisa pergerakan saham. Khusus untuk video RAM yang kedua ini, saya akan memakai pendekatan technical analysis atau Elliott Wave untuk mengukur pendekatan industrinya. Oke, sedikit ya kita review call buy RAM yang saya call buy di dalam suatu grup tanggal 30 Mei tahun 2023 ya. Ini RAM saya masuk untuk batch pertamanya di 30 Mei tahun 2023 ya. Kemudian saya share sedikit kepada teman-teman kenapa saya call buy RAM di 30 Mei. Ya, sedikit hal yang simpel saya mau share sama teman-teman, kenapa waktu itu saya masuk di tanggal 30 Mei, ini kalau nggak salah di sini 30 Mei, ya. Simpel saja, karena pergerakan candlestick RAM closing-nya itu sudah ditutup di atas moving average 20, teman-teman. Nah, ini nih moving average 20-nya nih. Sorry, maaf, ini moving average 5. Ini seharusnya moving average 20 nih, teman-teman. Nih, ini moving average 20 nih, yang tipis nih. Ya, dan pergerakan Bollinger Band-nya ini sudah mengecil teman-teman pada saat tanggal 30 Mei. Nanti teman-teman bisa melihat hal yang sama apa yang terjadi pada bulan Juli sekitar tanggal 18. Ya. Jadi santai, kita sometimes menggunakan simple moving average saja untuk entry ke dalam suatu saham. Jadi ini triggernya saya, dia closing di atas moving average 20 ya, ini moving average 20 ya. Kemudian ini volumenya tiba-tiba menanjak naik ya, teman-teman. Jadi harus teman-teman juga harus memperhatikan pada saat dia closing di atas garis-garis MA dan teman-teman bisa melihat volumenya. Nah, volume di sini terlihat untuk tanggal 30 Mei volumenya mengalami kenaikan dan dia di closing di tanggal di atas moving average 20. Kelanjutannya maka nanti teman-teman ketahuin. Oke. Tadi tanggal 30 Mei dan sekarang saya mau review mengenai entry di tanggal 18 Juli. Sekali lagi saya masuk itu pada saat di tanggal 18 Juli ya, pada saat si RAM itu closing di atas moving average 20. Sebenarnya saya tahu dari pattern-nya, slope-nya, ini moving average 20-nya ini masih slope negatif, teman-teman. Kalau slope negatif ya seperti biasa, dia tembus tapi biasanya dia akan sedikit berbalik nih. Ya. Tapi saya kasih tahu, saya tidak bilang saya entry di sini, ya. Saya entry-nya di sini, teman-teman. Ya. Nih, saya share sama teman-teman. Ini saya entry di sini. Dan kenapa saya berani nahan? Ya, padahal teman-teman lihat MACD-nya belum golden cross, ya. Jadi ada hal yang bisa dilihat. Pertama, yang saya lihat dari RAM adalah pada saat dia muncul gapping down ya. Ini teman-teman bisa lihat nih RAM waktu di Mei kan saya beli di sini nih di bulan Mei ya. Habis saya beli langsung dia melejit naik nih si RAM-nya. Habis itu dia ada koreksi. Nah, yang membuat saya yakin untuk masuk di sini adalah masuk pada tanggal 18 Juli ya, meskipun habis itu ada koreksi turun dan saya masih menahannya, adalah konsep candle yang ini teman-teman yang saya share sama teman-teman. Dia dari closing 1 hari sebelumnya, dia openingnya gap down tapi dia terus up.
Nah, gap down terus up dan saya lihat candle pattern-nya itu tidak candle pattern yang di sini dia tidak menjebol opening level candle di tanggal ini ya. Saya lupa nih tanggal berapa. Ntar teman-teman bisa cek sendiri di chartnya. Jadi karena saya melihat posisi candlenya, nah ini yang mendekati ya, tapi dia hanya nyentuh, habis itu dilawan naik penutupannya. Nah, atas dasar itu saya berani masuk di posisi tanggal 18 Juli. Dan seperti diketahui memang sesudah itu dia ada koreksi turun, teman-teman. Oke, tetapi ini masih saya tahan dan mari kita lihat reviewnya. Oke, journey to 1K di Juni, gambar saya adalah seperti ini. Saya membuat ini adalah wave 1, ini wave 2. Jadi ini adalah RAM dalam Elliott Wave. Ini adalah wave 1, wave 2, kemudian saya buat target wave 3-nya ada di 850 sampai 870, tapi seperti kita ketahui dia itu kemarin sempat nyentuh 925, terus dia turun terus jatuh dalam. Nah, waktu itu saya buat koreksi targetnya di 760 sampai dengan 790. Tetapi ini salah gambarnya. Oleh karena itu saya harus gambar ulang untuk teman-teman bisa lihat. Berikut adalah gambar ulang yang saya buat ya. Jadi ini tetap teman-teman bisa lihat ini wave satunya, ini wave 2 dan ini wave 3-nya. Saya tetap berkata ini adalah wave 3-nya dari RAM. Ya, teman-teman, ini wave 3. Kenapa saya yakin ini wave 3 dan bukan merupakan wave 1? Karena pada saat dia melakukan retrace dari wave dari 3 ya yang mencapai level 925, RAM itu koreksinya tidak melebihi bottomnya wave 2 nih, teman-teman. Jadi oleh karena itu saya berkeyakinan ini adalah akan menuju extension wave 3-nya dari RAM, di mana targetnya untuk wave 3 extension-nya akan berada di antara 1065 sampai dengan 1100. Ya, perjalanannya bisa dilihat seperti ini, teman-teman. Apalagi sekarang dia sudah bergerak di atas moving average 20 dan moving average 5. Jadi untuk wave 3 extension-nya perjalanannya adalah dia akan mencapai level di 880 atau 900. Kemudian dia akan mungkin nih melakukan koreksi kembali ya ke level 800. Ini estimasi saya. Jadi dia menyentuh 880 sampai dengan 900, kemudian dia akan koreksi kemungkinan ke 800. Baru kemudian dia akan tembus menuju 960 atau 965 untuk ngebuat new high. Kemudian dia koreksi lagi ke 880. Lalu kemudian dia akan melanjutkan kenaikannya sampai dengan 1065 sampai dengan 1110. Jadi sampai dengan saat ini saya melihat bahwa RAM ini masih akan menuju level 1K. Ya, ini berdasarkan chart per Agustus. Ya, nanti teman-teman bisa adjust saja dengan pergerakannya sendiri, pergerakannya masing-masing, karena saya sendiri pun, saya sendiri melakukan TikTok ya di RAM. Saya jual di level ini, kemarin saya buyback di level ini. Nah, jadi tapi teman-teman udah tahu nih, ini level-level resistennya nih ya teman-teman. Nih, ini Fibonacci resistennya nih. Teman-teman bisa ketahui. Nih, yang ada double-double gini adalah akan menjadi resistennya dari RAM. Oke, kita sedikit nyentuh atau kita sedikit membahas fundamental dari RAM, kita bandingkan dengan peers-nya. Kebetulan Cinema 21 CNMA ini mempunyai sales growth yang lebih bagus dibandingkan dengan RAM dan film. Tetapi dari segi price to book value, RAM ini adalah yang masih paling murah. Ya teman-teman, dia ada di 4,33 kali. Sedangkan untuk Cinema 21 dia ada di 9,55 kali. Dan di film dia price to book value sudah 21 kali. Untuk ROE
Cinema 21 itu kalau nggak salah dia baru merilis ya. Jadi kalau Cinema 21 ini teman-teman harus ingat dia baru merilis full year tahun 2022. Sedangkan RAM dan film ini udah merilis laporan keuangan 6 month tahun 2023. Kalau secara fundamental memang terlihat lebih bagus Cinema dan lebih murah, terutama karena return on earning bukan return on earning, return on equity-nya dia sangat amat bagus. Kemudian tapi untuk dari sisi price to book value saya lebih memilih RAM karena dia masih jauh lebih murah dibandingkan peers-nya. Oke, terserah kepada teman-teman untuk memilih mana yang teman-teman mau memilih, apakah Cinema 21 atau teman-teman memilih RAM. Jujur kalau ngeliat fundamental yang bagus saat ini adalah Cinema 21. Tetapi saya melihat RAM ini lebih stabil dia karena dia ini sebenarnya memproduksi film. Jadi dia ada sebuah produk yang bisa dia jual gitu. Sedangkan Cinema 21 dia hanya sebagai apa ya? Outlet penjualan film-film tersebut. Oke, bila teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa bisa kirim email atau tinggalkan di dalam komen video. Disclaimer informasi lagi oleh saya atau oleh ide investasi adalah saya mempunyai posisi pada saham RAM dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Jadi semoga teman-teman bisa cuan dari RAM, semoga juga RAM mencapai cita-cita 1K-nya. Oke? Tetapi ingat untuk selalu ikut ke dalam technical analysis karena RAM ini ya bisa dikategorikan apa ya? Mempunyai volatilitas yang tinggi, teman-teman. Jadi kalau ada kesempatan untuk take profit, saya akan menyarankan untuk teman-teman mengambil take profit. Tidak usah untuk dicoba buy and hold. Sampai jumpa dengan video-video saya berikutnya dan salam ide investasi.